Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah pemirsa channel YouTube Al-Fidyan School Medan Official. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah masih berkenan memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga segala nikmat yang telah diberikan kepada kita tidak dapat menghitungnya. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan menghitungnya. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang penuh kejahiliahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, pada hari ini sampailah kita di hari terakhir bulan Ramadan, dan tanpa terasa Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Pada hari terakhir ini, tema yang saya bawakan di sini adalah bagaimana jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Sejenak kita bayangkan, andaikan ini adalah Ramadan, Ramadan terakhir kita, apa yang ada dalam perasaan kita, apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang akan kita lakukan. Setelah selama 30 hari di bulan Ramadan ini, banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Melalui bulan tersebut, ini bulan Ramadan yang penuh berkah ini, umat Islam diajarkan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terlepas dari itu, konsisten dalam beribadah selama bulan Ramadan ini adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjalankan amalan secara terus-menerus konsisten adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita harapkan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan ini dapat kembali kita laksanakan. Walaupun tidak seperti di bulan Ramadan, tetapi kita dapat melaksanakannya sebagaimana yang kita laksanakan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan yang dapat kita amalkan setelah kepergian Ramadan ini adalah antara lain, yang pertama, kita dapat melaksanakan sholat malam. Sholat di sepertiga malam merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Perintah menjalankannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Salat tahajud juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai penebus daripada segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa, serta dapat menghindari dari segala penyakit badan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kemudian amalan yang kedua adalah melaksanakan sholat duha. Sholat duha merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sholat duha akan membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang. Niscaya aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, solat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacalah tasbih sebagai sedekah, tiap kali bacalah tahmid sebagai sedekah, tiap kali bacalah tahlil sebagai sedekah, tiap kali bacaan takbir sebagai sedekah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah kepada yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan adalah puasa sunnah.
Puasa sunnah adalah ibadah yang mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Misalnya menahan hawa nafsu seperti lapar, amarah, hingga kebutuhan biologis. Ada banyak puasa sunnah yang dapat kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai pelengkap dari puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita dapat melaksanakan puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Yang selanjutnya, kita dapat melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa hari Arafah ditambah dengan puasa hari Asyura. Dan jika kita mampu, kita dapat melaksanakan puasa Daud. Amalan yang keempat yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan amalan abadi. Mereka yang berzikir dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Orang-orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang lisannya basah karena zikir. Zikir juga mendatangkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Adapun amalan yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci, pembawa kebenaran bagi seluruh umat. Banyak hadis riwayat yang menganjurkan agar kita membaca Al-Qur'an di waktu lapang maupun waktu sempit. Salah satu keutamaan Al-Qur'an diantaranya adalah menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Seperti diriwayatkan dalam hadis berikut. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Keutamaan lainnya adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan sebaik-baiknya manusia, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun amalan yang keenam adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersalawat kepadanya. Aulan nas bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya shalah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini dijelaskan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Adapun amalan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dengan memperbanyak sedekah. Amalan lain yang bisa dilakukan setelah bulan Ramadan adalah sedekah. Amalan ini memiliki banyak keutamaan, seperti dijelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap harinya di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang, mendamaikannya adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat.
Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan yang kita kerjakan di luar bulan-bulan Ramadan, kita harapkan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Kepada para pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan.